Kesalahan adegan itu hal biasa di industri perfilman, apalagi sekelas serial televisi seperti Super Sentai Series. Dalam hal ini, kita akan mengulas adegan-adegan dalam episode Super Sentai tertentu yang tidak sengaja memperlihatkan kru seperti kameramen dan juga orang-orang yang seharusnya tetap di belakang layar. Di episode kali ini, kita akan melewatkan Uchu Sentai Kyuranger pada episode ke-21 yang tidak sengaja memperlihatkan kru yang sedang melempar properti senjata. Sebab itu, pernah kita ulas di video sebelumnya. Tapi di sini, kita akan lebih berfokus pada Super Sentai sebab mereka memiliki visor dan properti kostum yang paling sering merefleksikan apa yang ada di hadapannya. Tentu saja, banyak sekali adegan semacam itu di franchise ini. Dan untuk kali ini, kita akan mengulas kesalahan-kesalahan yang berhasil kita temukan saja. Namun apabila ditemukan lagi, hal itu pastinya akan kita buat pada part kedua dan seterusnya. Kalau begitu, langsung saja kita simak 7 Super Sentai yang tidak sengaja memperlihatkan kru di belakang layar versi Tokuvex Indonesia. Himitsu Sentai Go Ranger. Kita mulai dari Super Sentai paling awal yang pernah ada. Seperti yang kita ketahui, Himitsu Sentai Go Ranger merupakan Super Sentai pertama yang mulai tayang pada 1975. Yang artinya, teknologi perfilman saat itu memang tidak secanggih sekarang. Maka wajar saja jika terjadi error adegan seperti yang kita maksud sejak tadi. Seperti pada episode ke-30, saat Momo Ranger melucuti bom yang ada di kepala Masked Monster. Kita bisa melihat ada seorang pria berjalan menanjak di bagian backgroundnya. Pria tersebut mengenakan ikat kepala dan berjalan dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Hal tersebut menjadi cukup tidak lazim, sebab itu merupakan adegan klimaks pertempuran Go Ranger. Sehingga akan terasa aneh jika ada orang biasa yang berjalan di area tersebut. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa itu adalah anggota kru yang tidak sengaja terekam oleh kamera. Walaupun hanya sekejap dan terhalang oleh semak-semak serta reruntuhan properti batu, kru yang tidak sengaja terekam itu tetaplah bisa ditemukan dengan mudah saat kita menonton episode tersebut. Mahou Sentai Maji Ranger. Jika biasanya kru terlihat di salah satu adegan dalam episode tertentu, lain halnya dengan Sentai bertema sihir ini. Sebab penonton akan mudah menemukan bagaimana kru member terlihat nyaris di setiap episodenya, terutama di setengah season semenjak episode pertama hingga episode ke-20. Dan yang kita maksud adalah di bagian opening scenes-nya. Coba perhatikan baik-baik. Pada saat setiap personil Maji Ranger diperkenalkan satu persatu, kita bisa melihat adanya helmet Maji Ranger yang di zoom pada bagian foreground adegan tersebut. Dan jika diperhatikan lagi dengan lebih saksama, di bagian visornya kita bisa melihat dengan cukup jelas adanya perlengkapan syuting seperti lighting dan juga kamera. Berikut dengan kru yang ada di sana. Maklum saja, adegan tersebut memang diambil dalam sebuah studio yang berlatarkan green screen. Adegan tersebut memang berlangsung dengan cukup singkat. Namun jika di-pause pada saat yang tepat, yakni ketika adegan Maji Blue dan Maji Green contohnya, kita akan bisa menemukan part yang dimaksud. Go-Go Sentai Boukenger. Di Sentai ke-30 sekaligus anniversary ke-30 tahun franchise tersebut, ternyata juga punya beberapa error yang memperlihatkan para krunya. Salah satunya yang berhasil kita temukan adalah pada episode ke-12, di mana saat menit ke-10 detik ke-37, ketika Sakura sang Boken Pink berhasil menyadarkan Boken Yellow yang berada dalam pengaruh musuh, kita bisa melihat kru termasuk kameramen di bagian visor Boken Yellow tersebut. Sebab adegan tersebut memang diambil secara zoom oleh kameramen itu sendiri. Contoh lain, ada di episode ke-19 saat perdana Eiji Takaoka berubah menjadi Boken Silver. Tahu sendiri kan, kalau kostum Ranger ke-6 tersebut memang sangat berkilauan sampai-sampai merefleksikan bayangan yang terpantul di sana. Dan kameramen serta kru-kru belakang layar lainnya juga bisa terlihat dengan sangat jelas di bagian helmet milik Boken Silver tersebut. Adegan yang dimaksud memang sangat singkat, akan tetapi masih banyak adegan lain yang memperlihatkan pantulan para anggota kru pada helmet Boken Silver. Di episode ke-27 juga memperlihatkan hal yang sama, yakni adegan saat roll call ketika memulai pertempuran klimaks episode tersebut. Kita bisa melihat di bagian visor para Ranger yang sekali lagi memperlihatkan kru produksi dengan sangat jelas, terutama di visor Boken Pink dan juga Boken Yellow.
Samurai Sentai Shinkenger. Di episode ke-18 ketika Genta Umemori resmi diterima menjadi anggota ke-6 Shinkenger, ia benar-benar sangat bersemangat. Maka dari itu, saking bersemangatnya Ranger Gold tersebut, ia sampai menengadahkan kepalanya ke atas. Dan di saat itulah, kita bisa melihat bayangan kameramen yang terpantul di bagian visor helmetnya. Itu sangat jelas sekali, karena kameramen yang dimaksud memang tengah menyoroti Shinken Gold. Di episode ke-19 berikutnya pun ada adegan serupa, yakni ketika Shinken Blue sedang berlutut di hadapan Shinken Red. Kemudian, adegan beralih ke wajah atau helmet Ranger merah tersebut yang diambil secara zoom. Dan disitulah visor Takeru Shiba memperlihatkan para kru yang terpantul di sana. Tentu saja itu adalah kru member, sebab di situ kita bisa melihat lampu atau lighting beserta para orang lain yang juga berpakaian casual. Tapi adegan tersebut cukup singkat sehingga sangat mudah terlewatkan begitu saja. Jadi untuk menemukan para kru yang dimaksud, kita harus mempausnya di momen yang tepat. Tenso Sentai Goseiger. Berbeda lagi dengan Goseiger, karena kita nyaris bisa melihat para kru di setiap episodenya. Kenapa? Sebab hal yang kita maksud terekam abadi di bagian roll call bagi para anggota Goseiger. Saat Alata dan kawan-kawan memposekan gerakannya masing-masing, kemudian Shin akan beralih melakukan zoom kepada helmet mereka satu persatu. Dan disitulah para kru termasuk kameramen terlihat dengan jelas di pantulan bayangan pada visornya, mulai dari Gosei Red hingga Gosei Blue. Akan tetapi yang paling jelas bisa terlihat di visor milik Gosei Pink. Di episode kedua, saat para Ranger berhasil mengalahkan monster lalu berubah menjadi raksasa, kita bisa melihat pantulan kru di visor Gosei Blue dan juga Gosei Yellow. Dari mana kita yakin kalau itu kru member? Kan bisa saja itu pasukan musuh Goseiger. Begini penjelasannya, adegan itu diambil setelah monster menjadi raksasa. Artinya, sesi pertarungan dengan pasukan bernama BB jelas sudah selesai. Dan lagi, pasukan BB berwarna hijau stabilo atau hijau terang, yang jelas-jelas tidak ada di pantulan visor tersebut. Ada pula pantulan kru yang terlihat sekilas di saat Alata Gosei Red melakukan panggilan terhadap Gosei Dragon-nya. Tapi adegan itu juga harus dipaus untuk dapat menemukan bagian yang dimaksud, sebab semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Kaizoku Sentai Gokaiger. Bahkan Gokaiger sekalipun ternyata pernah tidak sengaja memperlihatkan kru yang seharusnya berada di belakang layar. Seperti pada episode ke-18 saat Gai Ikari Gokai Silver salah berubah menjadi King Ranger. Ia merasa heran dan menengok ke arah Gokai Red. Helmet King Ranger yang ia kenakan sangat jelas merefleksikan bayangan para kru dengan pakaian casualnya. Cobalah mempaus adegan ini, dan kalian akan menyadari kalau itu bukanlah pasukan Gormin atau monster yang ada pada episode tersebut. Di episode ke-19 pun ada momen yang sekali lagi memunculkan para kru tanpa disengaja, yakni saat Gokai Silver berubah menjadi Go On Wings, tepatnya di sisi sebelah yang berwarna emas. Di visor Ranger tersebut bahkan dengan jelas merefleksikan tangan Gai Ikari yang tampak menunjuk ke arah para kru yang dimaksud. Namun, karena adegan tersebut berlangsung dengan sangat cepat, maka harus dipaus pada momen yang sangat tepat. Shuriken Sentai Ninja. Di episode ini, mungkin kita bisa sedikit menyalahkan Kasumi sang Momo Ninja, karena refleksi para kru terlihat cukup jelas di visor helmetnya. Contoh pertama, ada di saat Momo Ninja tengah melawan yokai yang berwujud Frankenstein. Saat itu, Ranger Pink ini hendak mengeluarkan senjata Karakuri Hengen. Dan visor helmet yang dimaksud dengan jelas merefleksikan seseorang berpakaian hitam yang berdiri tepat di hadapannya. Padahal, jelas tidak ada monster atau musuh mereka yang berpakaian seperti itu. Di episode yang sama pun, saat Kasumi atau Momo Ninja memanggil mecha miliknya dengan memutarkan Nin Shuriken, adegan saat ia sedikit menunduk, terlihat seorang kru yang berjongkok tepat di hadapannya, yang diyakini bahwa orang itu adalah kru yang bertugas memberikan properti senjata kepada para Ranger. Apalagi, orang tersebut berpakaian casual dan wajahnya cukup kontras terlihat. Dua adegan yang dimaksud memang cukup sulit untuk ditemukan. Maka dari itu, perlu kesabaran tinggi untuk menemukannya. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufax Indonesia.